Kita belum melihat, tetapi karena saudara-saudara kita cerita, maka timbul iman. Sehingga kita ingin ke Medan, ingin ke Padang, ingin ke Jakarta, karena cerita itu tadi. Jadi kalau setiap hari dalam kehidupan kita, kalau saya boleh usul Pak, saya kagum dengan kekristenan di Minahasa. Sampai hari ini di kota Manado sendiri, apalagi di kecamatan-kecamatan, itu hampir semua gereja itu pakai toa di luar gedung, tinggi sekali. Pagi ada pujian, ada khotbah, sore ada pujian, ada khotbah juga. Nah ini daerah kita, kenapa mereka pakai corong, kita tidak? Dari kemarin saya tuh mikir, 95% kita, suara kita nggak di luar. Mereka cuma sekian persen, suaranya keluar. Coba pikir itu, pasang toa di atas gunung ini. Ya enggak? Banyak kaset-kaset pujian, banyak kaset-kaset khotbah. Perdengarkan itu. Di kota Madya Manado itu tiap pagi mereka pakai nama lingkungan, setiap lingkungan, bukan gereja, tapi di rumah kepala ketua-ketua jemaat langsung corong tinggi begitu. Itu di mana-mana dengar. Karena itu daerah Kristen. Coba pakai itu sambil mengingatkan Kristen-Kristen malas itu supaya bertobat. Kalau dengar corong itu. Tadi saya mikir, kenapa mereka jumlah sedikit, suara sebesar itu? Kita ini terbesar. Coba pikirkan itu anak-anak Tuhan. Murah harganya, tidak mahal. Kumpulkan uang, langsung naikkan besok. Ya, nah, di samping itu juga anak-anak Tuhan akan diingatkan. Gak cuma waktu jam-jam ibadah kita dengar firman Kristus, tapi setiap hari 2 kali. Itu di Manado sehari 2 kali pasti dengar. Pagi-pagi jam 6 sudah bunyi. Lalu sore antara jam 4 jam 5. Nah, di Manado yang saya perhatikan itu juga jadi pengumuman ibadah untuk mengingatkan umat Tuhan. Hari ini ada ibadah di lingkungan berapa dan begini, diumumkan situ. Jadi berita yang luar biasa. Nah, ini cuma satu ide aja yang tadi ini saya mikir sore tadi ini. Supaya firman terus disampaikan kemana-mana. Kenapa penginjil terakhir orang Jerman bangun rumah di atas sekarang, yang jadi rumah gembala distrik. Itu tempat strategis betul. Secara letak geografis kalau itu tentara, mengawasi kota Lahewa ini semua itu dari atas situ. Nah kalau itu dimanfaatkan posisi bagus di atas situ, terserah dengan apa katanya di situ atau di mana saya tidak tahu nanti. Akan jadi hal yang luar biasa. Jadi setiap saat anak-anak Tuhan bisa dengar firman Kristus, betul? Sehingga nggak cuma pada jam-jam ibadah saja. Dan itu akan jadi baik bagi kemuliaan Tuhan, supaya puji-pujian pengagungan kepada Yesus Tuhan kita terus dikumandangkan di udara. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Karena Yesus berjanji, kalau aku ditinggikan, aku tarik semua orang datang kepadaku. Itu janjinya. Puji-pujian kepada Tuhan. Suara-suara bagus. Pak Pendeta Johan tadi tunjukkan kepada saya, ternyata waktu dia di Medan, Tuhan memberikan Pak Johan 10 lagu dan diterjemahkan khusus untuk bahasa Nias. Tadi lagi dipikir, mau diperbanyak lagi, lalu dibagikan kepada jemaat-jemaat di semua kecamatan, semua kampung di Nias ini. 10 lagu dalam bahasa Nias. Itu satu kaset. Lalu satu kaset lagi, puji-pujian, penyembahan dalam bahasa Nias juga. Tapi dari lagu-lagu Kidung Jemaat yang sudah sering kita pakai. Sore tadi dengan beberapa orang, Pak Pendeta Johan sedang berpikir masalah itu. Kalau memang disetujui, biar di seluruh Nias ada corong itu naik di semua gerejanya. Bayangkan kalau seluruh Nias ada seperti itu. Ini daerah kita. Kita nggak perlu takut untuk menyatakan Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Setuju ya? Pikirkan itu baik-baik. Laporkan ke sinode nanti supaya ke Evorus, supaya Evorusnya menyetujui. Semua nanti jemaat-jemaat yang ada di semua kecamatan, naikkan toa itu luar biasa. Nanti ya enggak?
Pasti setan-setan takut lari semua ke laut sana. Nggak punya tempat di darat ini. Karena kerajaan Tuhan dinyatakan lewat puji-pujian dan firman Tuhan diperdengarkan terus sepanjang hari. Luar biasa, lagi sekali. Saya mikir mereka itu sedikit tapi suara besar. Heran betul. Karena mereka itu caranya. Nah, kita harus punya cara itu juga. Ada ke Lukas 7 tadi, iman datang karena mendengar. Ayat 3 saya ulangi, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Lukas 7 ayat 3, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Tua-tua Yahudi kalau sekarang itulah majelis. Jadi mereka juga dekat kepada perwira itu. Lalu dia minta supaya tua-tua Yahudi datang memanggil Yesus. Ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Dengan sangat, dengan sungguh-sungguh. Saudara, memang dalam hidup kita tidak boleh membuat Tuhan jadi hamba kita asal kita suruh saja. Tapi ada hak yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, bahwa kita bisa meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah permintaan para tua-tua Yahudi dengan sangat kepada Yesus Tuhan. Ia layak engkau tolong. Luar biasa. Ayat 5, sebab ia panglima itu mengasihi bangsa kita. Nah, jelas lewat perkataan ini kalau dia bukan orang Yahudi, dia orang Roman. Karena dikatakan ia mengasihi bangsa kita. Itu sebabnya mereka diminta datang. Mereka orang-orang tua-tua Yahudi ini diminta oleh panglima itu. Terus mereka berkata, sebab ia mengasihi bangsa kita, masih ayat 5, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah panglima itu, lalu perwira itu atau panglima itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Jadi yang kedua disuruh orang-orang Roma, bukan orang Yahudi lagi. Yesus kaget, sudah mau dekat rumahnya, ternyata dicegat, jangan terus. Mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aneh, tadi diminta datang, sekarang tidak usah datang. Kenapa ini? Alasannya luar biasa, saudara. Sebab itu, ayat 7, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ini mengherankan iman ini. Adik-adikku, perhatikan baik-baik. Kalian pun bisa beriman seperti ini mulai hari ini. Siapa itu Yesus sesungguhnya? Jangan lupa kita masih pada konteks Yesus pada posisi yang bagaimana kita tempatkan dalam hidup ini. Ayat 8, inilah alasannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, aku perintahkan datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku yang sakit itu, maksudnya waktu masih sehat, kalau aku perintahkan, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saya mau uraikan dulu sampai pada bagian ini. Di Lahewa ada kapolsek. Kapolsek punya anak buah, betul? Sehingga kalau Bapak Kapolsek memerintahkan apa saja kepada semua polisi yang lain, mereka bisa membantah tidak? Tidak bisa. Walaupun Pak Kapolsek punya wewenang, punya otoritas untuk memerintah anak buahnya,